Semangat pagi sahabat-sahabatku Evopedia di seluruh Indonesia. Senang sekali kali ini kita bertemu di tutorial untuk perbandingan Google dengan Zoom Cloud Meeting ya. Jadi Cloud Meeting yang dikeluarkan oleh Zoom dengan Cloud Meeting yang dikeluarkan oleh Google. Nah, kita lihat nih plus minusnya untuk kita melakukan perbandingan ya. Di sini teman-teman bisa melihat di layar ya. Di sini ada website meet.google.com. Di sini juga ada website zoom.us ya. Teman-teman silakan buka di mungkin di handphone atau di laptop masing-masing ya untuk lihat informasi yang ada di dalam website ini. Mungkin akan saya jelaskan ya. Saya mulai dari Meet Google ya. Meet Google ini teman-teman sangat mudah sekali penggunaannya ya. Teman-teman juga bisa dapat ini di aplikasi Android ya, di Google Play Store. Teman-teman cari Google Meeting, nanti akan keluar. Silakan di download, lalu silakan login menggunakan email yang teman-teman miliki. Nah, di sini saya akan memberikan perbandingan dengan Zoom Cloud Meeting ya. Zoom Cloud Meeting juga sama, tapi mungkin registernya yang lebih sulit lagi dikarenakan itu harus mengisi data yang lengkap untuk melakukan pendaftaran ya. Di sini nanti silakan teman-teman di sini mungkin saya lagi login. Coba sekalian saya keluar ya. Saya keluar agar kita bisa lalui proses sama-sama dari awal ya. Sini ya teman-teman bisa lihat ini logoutnya juga ini di mana nih. Oke, logout di sini saya coba keluar ya. Nah, di sini dalam status Zoom Cloud Meeting ya, tidak sementara login. Jadi teman-teman bisa melihat di sini nih ada tulisan sign up. It's free dengan sign in. Jadi kalau teman-teman belum punya akun, silakan klik sign up, lalu silakan ngisi data ya secara lengkap yang diminta sesuai cloud ya. Di sini kita isi satu persatu, mungkin bulan gitu kan, baru hari, baru tahun berapa ya akhirnya. Lalu continue, lalu silakan melanjutkan. Silakan melanjutkan, tinggal ngisi email address apa gitu kan, klik sign up, nanti akan masuk pesan di email masing-masing ya. Tetap masuk, dicek, lalu diklik konfirmasi. Atau bisa juga teman-teman bisa langsung klik sign in with Google ya. Kalau ada di komputer ini bisa langsung tanpa harus kita masukkan password, ini bisa langsung terhubung. Jadi teman-teman bisa langsung aja masuk. Ini saya contohin salah satu email yang saya gunakan ya. Nah, silakan masuk ke dalam lalu melihat menu yang di dalamnya. Oke. Ya, seperti ini contoh, langsung create account jika belum ada. Nah, di sini sudah langsung masuk ya. Teman-teman bisa baca-baca informasi di sini. Untuk cara penggunanya gampang banget ya. Teman-teman di sini tinggal atur schedule meeting ya. Ini ya. Jadi ada schedule meeting, ada join meeting. Artinya teman-teman bisa membuat link untuk meeting sendiri ya. Nanti teman-teman adalah hostnya, nanti ada orang-orang yang akan masuk ke dalam meeting tersebut dan teman-teman mendapatkan kekuasaan penuh untuk mengatur di dalamnya ya. Seperti mematikan mikrofon, mematikan kamera gitu kan. Terus di sini ada join meeting. Nah, join meeting ini kita join di Cloud Meeting orang yang udah buat. Artinya kita cukup masuk aja dan kita tinggal mendengarkan, tapi yang punya kekuasaan untuk pengaturannya, yang membuat meetingnya. Oke ya. Jadi simpel sekali ya untuk daftar. Teman-teman tinggal masukin email aja dan masuk ke dalam. Dan sekarang saya akan memberikan pemberitahuan soal meeting Google. Nah, meeting Google lebih simpel lagi ya, kita tidak perlu register. Kalau untuk diminta register ya cuman mungkin register email aja. Tapi saya yakin dan saya percaya teman-teman sudah punya email masing-masing atau Gmail ya. Nah, di sini teman-teman tinggal ada pilihan. Jadi kalau di meeting Zoom ini kan ada schedule, ada join meeting. Nah, kalau di sini ada rapat baru atau masukkan kode link. Artinya kalau rapat baru ada teman-teman yang ingin membuat meetingnya ya. Kalau memasukkan kode link ya teman-teman minta kode link dari orang mungkin yang ingin membuat meeting, tinggal kita masuk ke dalamnya. Ini saya contohin ya. Untuk kita klik rapat baru, di sini kita ada dapatkan link rapat untuk dibagikan ya, atau mulai rapat instan, atau bisa jadwalkan. Jadi kalau kita mau langsung dapatkan link untuk dibagikan ke anggota, klik ini.
Kalau kita mulai rapat instan sama juga sih sebenarnya dengan link ya, cuman rapat instan itu kita hanya dapat melihat aja, tidak ada menu untuk membagikan. Kalau dapatkan link kita bisa langsung. Nah, ini ada jadwalnya, maksudnya kalau teman-teman misalnya ini kan tanggal 8 nih, tanggal 8 jam 12:13 ya waktu Indonesia Tengah. Teman-teman pingin buat tanggal 10, nah klik aja nih jadwal gitu kan, isiin di salah satu tanggal ya, tinggal tulis aja nih mau judulnya apa gitu kan, tanggal berapa, jamnya berapa, tinggal isiin semua. Dan di sini ada tulisan nih meetgoogle.com/ktu selanjutnya seperti ini. Nah, ini link inilah yang di copy dan inilah yang diberikan kepada teman kita untuk ikut meeting ya, seperti itu ya. Jadi ini tinggal di copy link ini aja atau diketuk ini, saling link rapat, terus lalu dikirimkan ke teman kita untuk mengikuti meeting. Oke, jadi teman-teman udah paham ya cara untuk mendaftar di meeting Zoom dengan meeting Google. Nah, sekarang kita ke fiturnya ya. Fiturnya seperti apa gitu kan, nanti saya akan sampaikan. Nah, seperti ini, saya sudah buka Zoom Cloud Meeting. Nah, di sini ada tampilan ya, atau teman-teman bisa klik di plans dan printing. Nah, di sini ada basic personal meeting atau free. Nah, di sini ada pro. Nah, untuk free itu host atau anggota yang bisa masuk ke dalamnya itu hanya bisa maksimal 100 orang atau 100 partisipan. Nah, di sini hanya maksimal 40 menit maksimum group meeting ya, artinya setiap 40 menit itu meetingnya akan mati sendiri. Nanti kita bisa buat meeting baru lagi untuk nyambung meetingnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin berpikir, waduh meeting saya 2 jam kenapa setiap 40 menit mati gitu kan. Nah, kita bisa upgrade nih ke Pro gitu kan. Ke Pro ini itu bisa masih sama ya, 100 partisipan dan dia bisa unlimited, artinya dia bisa lebih dari 40 menit tidak akan mati gitu kan. Lalu mendapatkan sosial media streaming dan 1 GB cloud recording per lisensi ya. Nah, ketika kita klik upgrade ke Pro gitu kan, nah di sini kita akan melihat ya, artinya kalau teman-teman cuman pengen meeting bentar aja 40 menit silahkan pakai yang free. Tapi kalau pengen yang lebih dari 40 menit, sejam, 2 jam atau mungkin 5 jam meeting, nah kita harus upgrade. Nah, kita upgrade-nya ini ke paket yang per bulannya ini $14 kalau kita cuma sendiri bayar sebulan sekali ya, maksudnya ya $14,99 ya. Tapi kalau kita mau langsung bayar setahun itu dihitung bayar sekaligus yaitu $149. Jadi per bulannya itu hanya dihitung $12 ya, seperti itu. Nah, kalau kita mau tambah, ini kan kapasitasnya cuma 100 orang. Kalau kita misalnya mau tambah lebih besar lagi, mungkin 500 partisipan atau berapa gitu kan, atau 1000 gitu. Nah, di sini ada tambahan $50. Nah, selanjutnya untuk yang paket di atasnya lagi, nah ini ada $199 ya. Teman-teman tinggal klik upgrade aja. Nah, di sini itu sudah bisa lebih besar lagi. Kalau tadi untuk free 100 tapi menitnya cuma sampai 40. Kalau yang paket $149,99 itu bisa 100 dan bisa unlimited waktunya. Kita mau meeting sampai kapanpun boleh. Nah, ini kalau kita mau ke Pro ini sudah bisa nampung sekitar 300 orang ya. 300 orang setahun kita bayarnya $1.999 atau sebulan terhitungnya 166. Tapi 166 ini dihitung kalau kita mau bayar setahun. Nah, di sini kalau kita cuma mau bayar bulanan ya ini cuma sekitar $199, hampir $200, mungkin sekitar 3 jutaan ya setiap bulan loh. Nah, di sini ada perbandingan ya untuk meeting Google. Jadi kenapa saya sering menggunakan meeting Google? Dikarenakan saya ingin menduplikasi ke teman-teman Evopedia ya, agar bisa menggunakan meeting Google dulu di awal. Dikarenakan meeting Google ini di sini saya ada tulis di sini nih. Nah, ya ini ada penjelasan di sini bahwa maksimal 100 peserta
untuk meeting Google free, itu kan. Meeting Google free maksimal 100 peserta dan kita bebas jam untuk kita meeting. Kalau tadi di Zoom yang free itu kan cuma sampai 40 menit. Kalau di Google itu dengan jumlah peserta yang sama, kita bisa lebih dari 40 menit atau bisa berjam-jam. Kemarin saya ada tes sampai 4 jam lebih, bahkan bisa lebih, cuman karena meetingnya cuma sampai 4 jam akhirnya lebih. Nah, bagaimana kalau teman-teman pengen mendapatkan lebih dari 100? Nah, kita bisa menggunakan G Suite atau Gmail profesional, G Suite ya. Nah, G Suite ini itu bisa nampung lebih besar lagi ya. Ini bisa maksimal sampai 250 anggota. Nah, kebetulan saya mempunyai email G Suite ya. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini saya bayarnya itu cuman 150.000 ya, tapi bisa dipakai selamanya. Artinya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa anggota atau tim kita ya di tim kelas A dengan kelas B anggotanya mungkin baru di bawah 250, ya kita bisa gunakan G Suite ini yang kita hanya bayar 150.000 dan bisa dipakai selama-lamanya ya. Nah, tapi kalau misalnya cuma di bawah 100, kita boleh gunakan yang Zoom meeting free biasa ya, menggunakan Gmail masing-masing. Itu 100 peserta itu masih maksimal bisa tampung ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa memilih untuk menggunakan di Google dan atau Zoom Cloud Meeting. Kalau Zoom Cloud Meeting untuk free-nya itu hanya maksimal 40 menit dan mati. Nanti kita bisa sambung lagi untuk membuat meeting yang baru. Tapi kalau misalnya mau yang lebih simple lagi, jamnya bisa tayang lebih lama dan maksimal 100 orang kan. Tapi kalau pengen lebih dari 100 orang, di sini ada dua pilihan ya. Ada meeting Google ini bisa sampai 300 orang nih. Bentar ya, saya balik lagi ya. Nah, jadi kalau untuk 300 partisipan itu kita harus bayar sekitaran 199,90 dolar atau hampir 3 juta per bulan. Tapi kalau kita menggunakan Google Meeting itu kan dengan email G Suite yang hanya bayar 1,5 juta sekali aja, itu kita bisa nampung 250. Jadi menurut saya bagi teman-teman yang ingin mendapatkan meeting ya, software meeting lebih murah lagi, itu silakan gunakan Meet Google, baik yang free maupun yang G Suite. Kalau free pakai email biasa, kalau yang untuk itu nampung 100 ya. Tapi kalau untuk mau nampung yang 250 orang peserta di dalam satu kali meeting, itu bisa gunakan G Suite. Nanti silakan melakukan pembayaran dengan mendaftarkan perusahaan kita ya untuk mendapatkan email G Suite ya. Seperti itu teman-teman untuk perbandingan kita tentang Google Meeting dan Zoom Meeting. Semoga ini membantu dan silakan informasikan ini kepada teman-teman yang mungkin juga melakukan meeting secara online gitu kan. Dikarenakan masa pandemi ini, meeting ini sangat membantu kita untuk menyampaikan akan bisnis kita ya. Semoga membantu dan tutorial akan saya update atau saya akan berikan tutorial berikutnya. Silakan klik subscribe, like, dan komen ya untuk masukannya buat kita agar kita selalu memberikan perubahan. Terima kasih banyak. Salam sukses buat kita semua.